Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami Putramu sendiri, Yesus, dalam rupa makanan roti kehidupan yang menyatu dalam diri kami semua. Bantu kami ya Bapa untuk menemukan Yesus, segala-galanya bagi kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa, amin. Saudaraku terkasih, ajaran Yesus tentang roti kehidupan sungguh menggetarkan orang Yahudi. Mereka tidak mungkin atau menjadi sulit bagi mereka untuk percaya Yesus yang mereka kenal adalah Yesus yang menjadi makanan kehidupan manusia. Akulah roti kehidupan. Akulah segala-galanya bagimu. Tanpa makanan, tanpa roti, tanpa nasi, tidak ada artinya kehidupan kita ini. Bantu kami dan kita lihat begitu jeniusnya, begitu luar biasanya Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Dan bukan hanya memberikan dirinya pada kita, tapi dia mau datang pada kita, tinggal dalam diri kita, menyatu dalam diri kita. Di dalam hati, dalam hidup manusia yang berdosa, yang lemah, yang rapuh. Yang gagal dan tidak mampu mencapai keselamatan dari dirinya sendiri. Maka Allah memberikan Yesus sebagai makanan kehidupan kita. Dan dalam bacaan pertama hari ini, dikisahkan bagaimana Elia frustrasi, putus asa, kecewa setelah dia berhasil membantai nabi-nabi palsu, nabi Baal 450-an di Gunung Karmel. Di mana persembahannya diterima oleh Yahweh dan persembahan dari Baal itu digagalkan. Keberhasilannya itulah justru menjadi titik kejatuhan dia karena dia diancam oleh Yezebel, istri Raja Ahab, si Ratu Yezebel yang ayahnya adalah seorang imam Baal, dan mengancam hari ini juga kepalamu harus menjadi tanggungan. Elia yang berani, yang gagah, yang hebat, yang penuh kuasa dikdaya itu lari tunggang-langgang dan bersembunyi di hutan. Frustrasi, kecewa. Tuhan, ambil saja nyawaku, aku tidak layak lagi. Lebih baik aku mati saja di tempat ini. Dia kecewa, dia marah, dia benci, dia segala perasaan negatif muncul dalam diri dia. Maka dia tidur. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia merana seperti itu. Lewat burung gagak, lewat malaikat, diberinya makanan Elia. Sekali tidur lagi, dua kali tetap tidur lagi. Orang yang frustrasi, orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang penuh perasaan-perasaan kekecewaan itu biasanya tidur, ngantuk, loyo seluruh tubuh, pikiran, perasaan hancur lebur. Tapi malaikat itu berkata kepada Elia, makanlah ini supaya perjalananmu menuju ke gunung Horeb dapat terjadi dengan baik. Lalu Elia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Horeb, gunung Sinai, di mana Musa mendapatkan 10 perintah Allah, ajaran tentang Yahweh. Musa mendapatkan di tempat itu. Elia diajak untuk kembali ke akar panggilan hidup mereka. Kembali ke inti ajaran hidup, keselamatan yang Tuhan berikan. Dan di sana Elia bertemu dengan Tuhan bukan dengan angin badai, bukan dengan api, bukan dengan gempa, tapi dengan semak, ya, dari angin sepoi-sepoi basah. Dalam keheningan, dalam kesunyian, di gua, di rahim gunung Horeb itu, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus sebagai tubuh, sebagai makanan, sebagai roti kehidupan.
menjadi kekuatan kita ketika kita sedang dalam keterpurukan, dalam kehinaan, dalam kekosongan, dalam kejatuhan. Dan sekarang kita lihat umat manusia, orang Katolik tidak lagi menerima tubuh Kristus secara fisik tetapi secara virtual. Dan ini saudaraku terkasih, bagi saya Ekaristi, Yesus sebagai tubuh bukan hanya Yesus sebagai Ekaristi, sebagai tubuh di dalam perayaan Ekaristi. Lebih daripada itu, Yesus menjadi kehidupan. Kehidupanku, ialah kehidupanku, sumber kehidupanku. Harapanku, kekecewaanku, kemarahanku, kebencianku, kerapuanku, Yesus adalah segala-galanya. Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Dalam refleksi saya hari ini, tidak ada satupun yang menjadi harapan, kerinduan, kepastian hidupku selain dalam Yesus. Karena dia berasal dari Bapa, dia tahu siapa Bapa, siapa Allah itu. Hanya dia yang berasal dari Allah yang tahu siapakah Allah kita itu. Tidak ada satupun yang menjadi harapan, kerinduan kita kecuali Yesus. Dan itulah satu-satunya yang menjadi kekuatan kita, saudaraku terkasih dalam Kristus. Dan itulah artinya bahwa Yesus adalah makananku, roti kehidupanku, ya, nasiku, ragaku. Sampai sejauh itukah kita melihat bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kita? Ya. Sampai seperti itukah? Atau kita baru hanya sampai kepada pemahaman pengertian bahwa Yesus adalah makanan dalam Ekaristi? Benar, tidak salah. Tapi lebih daripada itu harus menjadi Yesus kehidupanku. Yesus segala-galanya bagiku. Tidak ada lagi apapun juga yang kuharapkan, kurindukan selain Yesus. Tidak ada yang kucari, harta, benda, uang, apapun. Tetapi aku mencari Yesus yang menciptakan segala-galanya, menciptakan harta, menciptakan uang, menciptakan kebahagiaan, menciptakan segala sesuatu hanya dalam Yesus. Saudara, itulah refleksi saya hari ini. Saya berharap Anda juga mengalami yang saya alami, yang saya rasakan, yang saya mengerti, yang saya dambakan. Only Jesus. Dalam derita, dalam kesulitan, dalam apapun juga, Yesuslah jawabannya. Semoga Anda dan saya dan kita semua hari ini menjadikan Yesus sebagai makanan kehidupanku, menjadi kehidupanku, sumber kehidupanku. Jangan mencari apapun di luar Yesus. Ketika kita mencari Yesus, satu-satunya yang kita rindukan terpenuhi. Kebahagiaan, kekekalan, keabadian. Dan Yesus mengatakan kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan hidup kekal. Jaminan yang begitu dahsyat, begitu kuat, begitu ampuh, begitu luar biasa. Tidak ada yang dapat memenuhi seluruh diri kita kecuali Yesus. Jesus is everything. Jesus is all. Semoga Anda dan saya di hari Minggu ini lepas dari ketidakdapatan kita merayakan Ekaristi secara langsung. Carilah Yesus di atas segala sesuatu. Carilah, carilah dan carilah. Jangan mencari yang lain. Semoga Anda disentuh dan dijamah oleh Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus kita. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.